Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya Afi Adimari. Saya Irma Suryani. Saya Rahayu Saraswati. Saya Yeni Wahid. Ya, pemirsa, tantangan berat dihadapi perempuan yang ingin menjadi pemimpin. Mulai dari bentrokan budaya sampai stigma yang melekat pada perempuan tuh masih kental terasa. Lalu bagaimana dengan masa depan presiden perempuan? Mungkinkah Indonesia akan punya presiden perempuan yang terpilih langsung melalui pemilu? Kita akan bahas lebih jauh, tapi saya akan mengajak Anda untuk melihat sejumlah survei yang dilakukan oleh 3 lembaga survei. Pertama kita lihat dulu Carta Politika Indonesia, di mana di bulan April 2022 ada sejumlah nama perempuan. Ya, nama laki-laki kita nggak usah bahas dulu karena tema kita adalah ngomongin soal kansnya perempuan. Namanya agak berulang, Khofifah Indar Parawansa 3,3%, Puan Maharani 1,8%, Tri Risma hari ini 0,7%, Susi Pujiastuti 0,5% dan Sri Mulyani 0,2%. Lembaga survei yang lainnya, Indikator Politik Indonesia, kembali nama Bu Khofifah muncul, Khofifah Indar Parawansa 1,9%, nama Tri Risma hari ini muncul 1,3%, Puan Maharani juga muncul 1,1% dan Sri Mulyani 0,4%. Lalu Saiful Mujani Research and Consulting, ada nama Ibu Mega masih ada di sini dan angkanya lumayan tinggi loh 3,5%. Lalu Bu Khofifah Indar Parawansa 2,5%. Nama Bu Susi ada kembali 1,9%, Sri Mulyani 1,1%, Tri Risma hari ini 1,1%, Puan Maharani 0,8%. Oke, sebenarnya namanya sih agak berulang lah, hampir sama di semua lembaga survei gitu. Tapi namanya Ibu Susi nih. Kita tanya langsung ya. Bu Susi ini namanya masuk loh, ada di 2 survei nih. Gimana nih Bu Susi? Bu Susi udah melakukan apa nih? Harus melakukan sesuatu lah ya, supaya kita punya tokoh yang bisa dijual dong. Bu Susi harus melakukan sesuatu, jangan diam aja, jangan ngomong ikan doang gitu loh. Ya, Bu Irma. Bu Irma, saya suka semangat Ibu, tapi politik itu biasanya tidak ada surprise-surprise. Yang aksesoris ada. Wanita dihadirkan sebagai hiasan. Karena mungkin mereka juga khawatir kalau tidak ada gender perempuan kan bagaimana. Tapi kalau menurut saya perhitungan logika, we don't have that opportunity right now. Bu, ini namanya masuk survei, sayang tahu Bu nggak diapa-apain kan lumayan Bu. Masih ada 2 tahun loh Bu Susi. 2020. Kalau nggak ada namanya Susi, nanti jadi nggak lengkap gitu loh. Apa lengkap penderita gitu loh. Pada saat yang bersamaan ya saya juga nggak menyalahkan Bu Susi, saya ngerti perspektif beliau gitu kan. Istilahnya dari segi kesetaraan gender dan seterusnya gitu. Karena apa? Karena kalau kita melihat survei-survei yang tahun lalu 2021, saya hadir hampir di setiap rilis survei Bu Irma, jadi hampir kayak kaset rusak. Tapi I remember waktu itu masih belum gitu banyak perempuannya. Dan memang salah satu komentar saya waktu itu adalah, mana ini perempuannya kok nggak masuk ke dalam, karena gini, bukan berarti masyarakat tidak memikirkan, tetapi kadang-kadang kan di-steering dengan nama-nama yang disodorkan gitu. Yeah. Anda memilih siapa, nama-namanya A, B, C, D, E gitu. Disodorkan. Iya. Itu benar Mbak Sarah. Nama-nama yang disodorkan.
Itu udah. Jadi maksudnya pilihan politik masyarakat tidak juga ada akhirnya surprise. terkotakkan atau terbatasi ya. Yes, nah dari Tapi Ya, gini gitu. juga, Vi, gini juga, saya kira gini juga ya, bahwa perempuan Indonesia itu satu, kenapa media tidak mengambil banyak peran perempuan di media untuk teman-teman perempuan, karena perempuan itu sering milih-milih tema, kemudian nggak lugas, nggak tegas dan nggak berani, sehingga dia tidak menjual dirinya gitu, tidak menampilkan dirinya itu bahwa dirinya memang patut dipilih. Itu yang menjadi Membranding gitu sebab. ya. Nggak seperti Bu Irma Harusnya. gitu ya. Oh, enggak juga. Gimana, Tapi Mbak kan Yeni? Bagaimana seorang Yeni Wahid gitu ya. Bu Susi Bu kan Yeni tegas ini kan sekali. kita tahu ya, Bu Yeni, Mbak Yeni ini bagaimana. Kemudian Benar, yang Mbak. namanya Gus Dur itu salah satu fans, saya ngefans banget dengan beliau. Kan orang tahu gitu loh. Tapi kan karena mungkin Mbak Yeni juga tidak tampil dengan sangat baik gitu ya, menurut saya vulgar sedikit lah di media, sehingga banyak juga masyarakat Indonesia yang perempuan-perempuan nggak ngerti. Yang Ini kan dikatakan bicara oleh soal Bu Irma. bagaimana media menampilkan perempuan untuk bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia, utamanya perempuan, Afi. Kan perempuan-perempuan Indonesia saat ini kan selalu bilang, itu bapaknya anak saya, kan gitu ya, itu suami saya gitu. Jadi perempuan-perempuan lain yang sebenarnya punya kredibilitas yang baik gitu, akhirnya tidak pernah ditampilkan oleh perempuan sendiri, tidak pernah disupport oleh perempuan sendiri. Jadi harusnya gitu. women support women. Iya Itu dong. yang ekosistem itu yang mungkin belum ada gitu. Betul. Kurang hidup. Masih kurang. Mbak Masih ini kurang. gimana Mbak ini? Kalau saya melihat memang masih ada hambatan-hambatan di masyarakat ya, masih ada hambatan kultural ya ketika memandang pemimpin itu harus berasal dari satu gender tertentu. Banyak masyarakat masih salah kaprah menganggap bahwa laki-laki lebih punya karakteristik kepemimpinan dibandingkan dengan perempuan. Nah, karena kalau kita melihat karakteristik yang diminta oleh Bu Irma mengenai ketegasan, kelugasan, kita melihat bahwa banyak pemimpin perempuan cukup tegas dan cukup lugas. Ya. Tetapi ternyata itu tidak dianggap. Tetap namanya tidak naik juga. Atau saya mau challenging dikit nih, Mbak Yeni. Kalau misalkan istilahnya masyarakat punya secara psikologis, bisa saja ini apalagi kalau misalkan kita pelajari psikologis, sosiologis dari masyarakat, terutama dari segi politik gitu ya. Leadership gitu, kepemimpinan yang dianggap dari segi kepemimpinan seorang laki-laki itu berbeda dengan kepemimpinan seorang perempuan. Perempuan kalau misalkan tegas dan misalnya malah disebutnya galak, agresif gitu ya. Agresif, oh galak Salah nih lagi. gitu, salah lagi kita gitu. Iya. Jadi belum tentu ketegasan itu sebagai dari seorang perempuan bisa diterima oleh masyarakat. Betul, Oke. betul Ini seru banget karena ini masuk nih, ada datanya. Kita bedah dulu ya, datanya seperti apa. Keinginan memilih calon presiden perempuan sebenarnya seberapa banyak sih? Kita lihat ternyata cuma 34,2%. Saya nggak bisa bilang cuma, jangan-jangan is a good number gitu. Untuk saat ini 34,2% ingin memilih presiden perempuan. Sisanya 65,8% tidak ingin memilih presiden perempuan. Alasannya kenapa? Tadi kan kita udah bahas nih soal alasan. Kita bedah ya. Pertama, pemimpin merupakan kodrat laki-laki, 34,2%. Jadi apa yang tadi disampaikan Mbak Yeni, tantangannya terbesar adalah di situ. Karena masih dianggap pemimpin itu kodrat atau ranahnya laki-laki. Berikutnya, kalau yang bilang tadi pemimpin itu harus tegas, ayo kata siapa? Kita lihat ya, ternyata data mengungkap perempuan dianggap tidak tegas atau tidak berani. Betul. Dianggap, kata kuncinya kan dianggap. Ada asumsi berdasarkan Yang kultural dibentuk. tadi yang diangkat oleh Mbak Yeni bahwa perempuan itu A, B, C, D, E. Jadi, nah ini yang jadi tantangan. Menurut saya yang jadi tantangan, apakah seorang Bu Susi, Bu Irma yang dengan Bu Tri Risma hari ini yang istilahnya sangat Sri dikenal Mulyani dengan juga kan? yang sangat dikenal perempuan-perempuan yang sangat dikenal dengan ketegasan mereka gitu kan. Apakah mereka sebenarnya bisa diterima secara general gitu loh? Tadi Karena kan bisa gini aja. Sarah, Mbak Yeni kan tadi bilang soal kultur Mbak ya. Iya. Nah, ini juga memegang peranan penting. Salah satu contoh misalnya Sarah kemarin maju nih ya. Maju kemudian mohon maaf gitu ya. Sarah foto dengan yang ketika lagi hamil. Terus saya bilang apa urusannya sih urusan begituan dihebohkan gitu, dikaitkan dibikin dengan viral. bagaimana Sarah nanti memimpin. Saya sampai bilang begitu. Ini kan nggak bener. Nah di antara teman-teman aktivis perempuan pun itu menjadi persoalan gitu loh.
Nah ini yang menurut saya perempuan nggak bela perempuan. Saya selalu bilang, saya nggak peduli mau dari partai manapun, kalau anak ini pinter, anak ini cerdas, ya harus kita dukung gitu loh. Salah satu contohnya Mau ini laki-laki, mau ini kan perempuan. adinda saya ini, Jadi dia kualitasnya. punya kemampuan, punya kualitas gitu Oke. loh. Bagi saya nggak penting dia dari partai manapun, tapi kita sebagai perempuan sama perempuan, ya harus kita support gitu loh. Oke, baik. Nah, alasan yang lainnya dianggap perempuan itu kurang berwibawa. Masih banyak pria yang lebih kredibel. Aduh, oke. Satu lagi, perempuan tidak boleh memimpin. Jelas sebenarnya ya, ini tantangan yang berat kalau kita lihat dari alasannya. Sebenarnya kalau misalnya kemudian women support women, perempuan bisa mensupport perempuan, dan juga laki-laki bisa juga mensupport perempuan, pemimpin yang merupakan kodrat laki-laki itu bisa kita rubah. Aku rasa ketika stigma pemimpin merupakan kodrat laki-laki itu bisa kita ubah, alasan yang lain juga akan mendapatkan efek domino, juga akan ikut berubah. Ini hubungannya pastinya dengan kembali lagi kepada edukasi. Kembali lagi kepada bagaimana kalau tadi Bu Irma angkat tentang peran media. Sebenarnya peran media ini bisa luar biasa untuk menunjukkan contoh-contoh pemimpin-pemimpin perempuan, bahkan nggak harus hanya di Indonesia, Ya, tapi di luar kita juga. kan sudah kemarin tuh kan rame tuh bahwa pemimpin-pemimpin negara-negara yang berhasil untuk overcome COVID-19 lebih Adalah cepat negara-negara adalah negara-negara yang dipimpin oleh perempuan. Betul, betul, betul. Oke, kita harus jeda dulu. Kita lanjutkan pembahasan ini sejauh mana sih, atau jangan-jangan ini salahnya parpol. Nah, ayo. Bisa Oke, juga, jangan-jangan bisa salahnya jadi parpol. nih, gitu Nah, loh. bisa jadi, kita akan bahas lebih jauh. Tetaplah bersama kami di Super Women. Kunto Adi, Direktur Lembaga Survei Kedai Kopi, survei yang baru saja tadi kita bahas, mengatakan masyarakat masih perlu diyakinkan dan diedukasi lebih tentang kesetaraan gender. Kemudian tentang bahwa laki-laki dan perempuan itu sebenarnya punya kapasitas yang sama, dan menurut saya ini barrier terbesar secara kultural dan sosiologis terhadap calon-calon presiden perempuan tersebut. Nah ini juga dari bacaan teman saya Mbak Titi Anggraini dari Perludem dan juga dari Maju Perempuan Indonesia, saya suka yang dia sampaikan bahwa ada 4 kendala juga yang dihadapi capres perempuan atau perempuan dalam politik ya. Dan ini juga sebenarnya nggak jauh dari apa yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, bahwa masalahnya atau tantangan terbesarnya itu satu sistem. Jadi mau itu di dalam politik, jadi tadi kan soalnya Mbak Awi ngangkat soal parpol gitu ya. So sistem di dalam politiknya itu yang pasti nggak jauh dari partai politik. Mau itu kaderisasi, rekrutmen maupun juga iklim di dalam politik yang di mana ada kultur patriarki tersebut. Yang kedua biaya atau ekonomi, ya kita semua tahu. Tantangan untuk perempuannya jadi lebih tinggi karena pasti kalau kita bicara tentang budaya patriarki, ini kalau misalkan untuk perempuan, contoh saja, perempuan mau ngambil S1, itu kadang-kadang malah ditahan oleh orang tuanya. Untuk bisa S1 aja susah, mau bekerja kadang juga masih ditahan, bagaimana punya biaya yang cukup untuk mendanai maju kampanye. Nah, Tapi kultur ini berarti bisa dikatakan menguntungkan laki-laki dong, Mbak Yeni, untuk maju. Bahwa memang beban terberat atau tantangan terbesarnya perempuan adalah mendobrak kultur itu sendiri. Iya, betul. Ya, kultur kita ini kan hasil conditioning, social conditioning selama berratusan tahun. Masyarakat kita memang dididik dari dulu bahwa perempuan tempatnya di dapur sumur kasur. Nah, untuk bisa mengubah kondisi ini ya perlu edukasi secara lebih menyeluruh. Karena ini masuknya ke subconscious mind, alam bawah sadar. Jadi itulah kenapa walaupun perempuan sudah memperlihatkan karakteristik seperti laki-laki, yaitu tegas, berwibawa, mampu mengambil keputusan dan lain sebagainya, berani, mengayomi, tetapi dianggap tidak bisa menjadi pemimpin karena memang alam bawah sadar sebagian besar masyarakat kita itu masih menganggap perempuan tempatnya bukan di sana, bukan di luar ranah domestik, tetapi cukup di rumah saja. Kewajiban utamanya adalah membesarkan anak, memastikan bahwa rumah tangga berjalan dengan lancar, dan memastikan bahwa suami bisa terdukung dalam perjalanan karirnya. Ini kan masih seperti itu yang diyakini oleh masyarakat kita. Nah, kemudian ini tertranslasikan ke dalam pilihan-pilihan politik.
mau ada perempuan yang jagoan pun, ketika berhadapan dengan alam bawah sadar yang semacam ini ya akan susah. Akan sudah kalah sebelum bertarung kah? Tetapi Mbak, kita jangan terlalu pesimis Ya, ya, Artinya ya. begini, walaupun pada saat ini kita melihat bahwa kandidat-kandidat perempuan surveinya masih rendah sekali, kita harus melihat ke depan. Ya, kenapa? Ini jauh lebih baik daripada misalnya 50 tahun yang lalu. Edukasi terus berjalan, ya. Dan perlu lebih banyak lagi tokoh-tokoh perempuan yang tampil di ruang publik. Betul. Ibu Irma, Mbak Saras, Mbak Afi gitu ya, tampil di ruang publik untuk memberikan, untuk masuk ke alam bawah sadar tadi. Bahwa perempuan tempatnya bukan di ranah domestik saja. Betul. Ya, tapi tadi kan Afi bilang ya bahwa apakah ini juga menjadi satu kesalahan dari partai politik. Menurut saya juga benar, ada benernya. Bu Susi bagaimana menurut Bu Susi coba? Ya, Bener kan? Saya pikir kalau kesempatan, opportunity, bukan can be, itu saya yakin perempuan bisa kalau diberikan opportunity-nya. Problemnya banyak parpol tidak memberikan opportunity itu. Karena parpol pun dikuasai dominasi laki-laki. Nah, laki-laki yang begitu banyak ini punya persoalan kultural tadi yang kata Kunto. Jadi dengan presidential threshold 20% berarti itu kan parpol yang punya. Nah, parpolnya dikuasai bapak-bapak, cowok-cowok yang secara kultural tidak bisa, belum bisa, kurang bisa menerima perempuan pemimpin atau menerima kepemimpinan perempuan. Kalau kemampuannya, saya yakin Mbak Yeni, Bu Irma, Mbak Sarah, Afi, banyak perempuan hebat-hebat. Give opportunity. Ya, jadi gini Afi. Tiketnya kan ada di parpol. Iya gini, makanya saya bilang tadi Gimana? Afi, partai politik juga misalnya nih ada perempuan yang punya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas, dia bagus sekali, tapi tidak dijagain. Jadi untuk apa sebenarnya yang namanya kuota 30% itu? Jauh dari Bu. 30% itu untuk apa gitu Gimana loh. Kak Irma? Ya nggak dijagain, misalnya nih ya perempuan di satu dapil dibiarkan bertarung bebas misalnya dengan oligarki politik. Ya nggak mungkin menang lah. Berat Padahal lah. dia punya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas. Dia bagus sekali sebagai kader partai, bagus. Tapi disuruh tarung bebas karena apa? Karena partai politik pengen dapat kursi banyak. Pengen dapat kursi tanpa memikirkan kualitas. Nah, itu terjadi. Hari ini itu yang menjadi masalah gitu loh. Oke. Makanya perempuan-perempuan Dua Indonesia anggota yang legislatif bagus-bagus. jadi curhatan yang sama kayaknya nih. Iya. Ini tapi beliau baru aja masuk lagi, jadi beda. Kalau saya belum masuk lagi, tapi dia kayaknya tadi, makanya saya bilang ini kayaknya curcol di Bu Irma. Kayaknya karena mungkin itu yang dialami beliau 2019. Tapi ini fakta Sarah. Itu betul. fakta. Sorry, saya mau tanya, bagaimana misalnya teman-teman nih, Sarah dan juga Kak Irma gitu, yang sekarang ada di partai politik gitu kan ya, bagaimana menyuarakan dan juga mendukung porsi perempuan, peran perempuan di dalam partai supaya tiketnya nih yang kita bahas hari ini, pemimpin atau presiden perempuan tuh bisa lewat partai ini politik. jadi isu, terutama tadi yang diangkat sama Bu Susi ya, bahwa pemimpin-pemimpinnya laki-laki. Nggak semuanya seksis ya, oke, kita have to be, it's not, tidak semuanya. Tetapi banyak dari mereka yang tidak, istilahnya nggak mungkin melakukan gebrakan kalau tidak didukung oleh suara. Karena banyak yang realitanya sayangnya gitu, banyak partai politik yang pasti menyandarkan keputusannya dengan ini masyarakat maunya kemana. Karena mereka kan berdasarkan suara. Kalau misalkan mereka nggak dapat dukungan dari masyarakat, gimana mereka bisa mempertahankan kekuasaan itu gitu. Sementara masyarakatnya ini kena kultur, kena banyak unconscious tadi yang ayam dan telur. Makanya ini program ini harus menjadi perhatian partai politik agar ke depan bisa memperhatikan bahwa kuota 30% itu nggak hanya sekedar cuma di atas kertas. Cuma di atas kertas, tapi supporting terkait dengan bagaimana kader-kader perempuan itu bisa mengisi parlemen itu juga harus dipentingkan, harus disupport. Iya. Gitu. Aku mau kembali lagi Yang penting dapat kursi. Kemudian masa bodoh nanti mau jadi follower atau mau jadi apa di parlemen nggak ada urusan. Kan aku gitu. tadi mau menanggapi ini statement dari Mbak Yeni bahwa kita harus menatap masa depan lebih positif, lebih optimis karena ketika angka 34,2%
ada loh mereka 34,2% ini ingin memilih presiden perempuan. Yang mana tadi Sarah katakan dulu kamu nanya mana nih kandidat perempuannya. Nah sekarang ini ada 34,2%. Saya sih mikirnya 2024 dikit lagi kita kejar itu 50%. Conditioning ini berabad-abad, Mbak. Betul. Di wilayah Nusantara. Walaupun kita melihat bahwa dalam kebudayaan masyarakat kita, figur perempuan, pemimpin itu sudah hal yang sangat wajar. Biasa saja, banyak. Cutnya di Kamala Hayati. Kamala Hayati dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka menjadi pemimpin pun masyarakat bisa menerima. Ya Bu Hovifah lah contohnya, atau Bu Susi ketika menjadi menteri. Masyarakat juga sangat bisa menerima. Nah tapi memang ketika kemudian harus melalui proses pemilihan, masih ada tadi alam bawah sadar yang menolak. Alam bawah sadar ini yang harus kita atasi bersama. Edukasi terus menerus dan harus juga melibatkan pop culture ya. Artinya apa? Bukan cuma di bidang politik, tapi di bidang misalnya sinetron pun jangan memperlihatkan perempuan dalam posisi subordinat. Nangis Harus terus. jangan nangis terus, jangan jadi korban terus gitu. Tapi perempuannya juga harus yang berdaya dalam penggambarannya. Jangan memposisikan dirinya sebagai flying victim terus ya. Betul. Oke. Kita jeda dulu, kita akan bahas lebih jauh nextnya. Kalau tadi sempat di awal kita bahas bagaimana perempuan juga mendukung perempuan. Sejauh mana sih? Atau jangan-jangan ada yang bilang loh, ini perempuan sebenarnya lebih sadis justru sama perempuan. Apakah seperti itu? Menarik. Kita bahas sesaat. It is. Menarik sekali bahwa tadi kita membahas berbagai hambatan yang dialami oleh perempuan ketika hendak berkiprah secara lebih aktif di masyarakat. Kita banyak membahas soal hambatan eksternal, tapi ada juga hambatan internal. Hambatan eksternal kita bahas soal kultur, soal mungkin norma agama yang disalah mengerti ya, sehingga seolah-olah melihat bahwa perempuan itu tempatnya di bawah laki-laki. Ini salah kaprah besar gitu ya. Juga kultur kita, tapi ada juga hambatan internal pastinya kita sama-sama tahu gitu ya. Hambatan internal kadang-kadang perempuan itu merasa ingin menjadi primadona sendiri. Mereka ingin, ada beberapa perempuan yang justru lebih nyaman kalau melihat perempuan lain tidak sukses. Karena ingin dianggap paling cantik, paling keren, paling sukses, paling lainnya lah. Tapi tidak memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan lainnya untuk maju. Padahal tanpa ada kerjasama yang baik maka ya akan sangat sulit untuk mengubah budaya patriarki dan kondisi yang sedang kita alami ini. Gitu. Ini kalau menurut Bu Susi, tadi kita pas di jedanya sempat ngobrol-ngobrol nih ada hal-hal menarik nih. Kalau Bu Susi, menurut Bu Susi bagaimana perspektifnya tentang... Kalau saya idenya tuh jalan kemana-mana. Saya thinkingnya itu sangat liar. Ya kalau melihat parpol di Indonesia ini kan menjadi satu institusi tertutup. Hampir tidak ada selain Bu Mega, Mbak Puan yang bisa memiliki opportunity berkiprah. Walaupun dia hebat bagaimana, misalnya kadang-kadang contoh saja. Kalau secara tidak sengaja, misalnya, kamu pimpin di Golkar misalnya. Coba bayangin kalau Golkar dipimpin Susi, gilanya kayak apa? Bu, itu misalnya atau benar-benar udah ada penawarannya, Bu? Udah jangan-jangan itu misalnya atau benar-benar jangan-jangan ada diskusinya, Bu Susi. Nama Pak Erlangga, coba kasih aku yang teriak-teriak. Pasti Golkar hebat sih. Kalau tadi kan udah ngomongin soal di parpol, kalau di kabinet, cerita pengalaman Ibu tuh seperti apa tuh, Bu? Menarik nih. Sesama menteri perempuan, saling mendukung apa jangan-jangan saling menjegal. Lirik-lirik tajam. Kalau kita semua jalan biasa, sangat cair zaman saya ya. Mungkin karena saya nggak peduli laki, nggak peduli perempuan, sama saja. Itu saja, tidak ada perbedaan. Cuma mungkin ada sebagian wanita di dalam karakter perempuan biasanya tidak suka ada perempuan terlalu menonjol yang lain gitu. Kalau saya terdidik semua orang sama, laki perempuan sama.
What makes the difference is what you do. Tapi Ya. memang kalau kita bicara soal profesionalisme ya Bu Susi, memang ada Ya. hambatan-hambatan, bukan hambatan ya, ada hambatan sistemik yang dihadapi perempuan. Misalnya dalam lingkup Yes, pekerjaan. agree. Ketika Ya. perempuan ingin melakukan fungsi reproduksi, dia hamil, dia menyusui dan lain sebagainya, butuh waktu pasti untuk meluangkan waktu bersama keluarga. Ya. Ketika dia kembali ke lingkup pekerjaan, profesionalisme, dia sudah ketinggalan. Nah, ini sudah ketinggalan teman-teman lainnya yang mungkin yang laki-laki sudah dipromosikan, tapi dia ketinggalan 2 tahun, 3 tahun. Ya. Nah, ini kan tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Yes, sorry. Kalau boleh ya, saya ini ya. Kenapa? Keputusan perempuan yang sifatnya pribadi bisa punya banyak dampak. Dampaknya besar sekali terhadap sebuah negara dan bangsa. Misalnya perempuan-perempuan merasa tidak didukung oleh masyarakat ketika harus hamil dan melahirkan, lalu mogok. Yang terjadi adalah tidak ada bayi-bayi yang generasinya. tidak ada generasi baru yang lahir. Ketika tidak ada generasi baru yang lahir, misalnya seperti di Jepang. Perempuan di Jepang itu begitu melahirkan susah sekali. Karena dia harus di rumah, dia harus mengorbankan, udah deh karir lupakan gitu. Nah, ketika itu terjadi perempuan yang mogok, ya sudahlah saya lebih baik berkarir saja. Seperti di Singapura, perempuannya banyak lebih memilih karir dibandingkan berumah Berkeluarga. tangga. Ya. Kemudian yang terjadi adalah society-nya, masyarakatnya menjadi menua. Yes. Ketika Aging masyarakat population. menua, aging society, aging population, maka produktivitas menjadi melambat. Betul. Ketika angkatan kerjanya tua semua, ya tidak ada yang membayar pajak. Kalau sudah tua kan pasti pensiun, usianya usia pensiun. Yang masih produktif lah yang akan bekerja dan kemudian membayar pajak. Pajak inilah yang dipakai oleh negara untuk melakukan banyak hal. Membayar gaji pegawai negeri, gaji polisi, tentara, dan lain sebagainya. Membangun jalan, bangun rumah sakit, bangun sekolah, membangun macam-macam. Semuanya adalah hasil dari pajak yang dibayarkan oleh penduduk usia produktif. Ini kalau kita bicara tentang dunia profesional ya, ini jadi menarik karena belajar dari negara-negara lain, alasan kenapa mereka juga memberlakukan paternity leave. Jadi bukan hanya cuti melahirkan untuk perempuan, tapi cuti melahirkan untuk laki-laki Ayahnya. juga. Ya. Itu sebenarnya seperti di Norwegia. Ya. Norwegia itu mereka mendapatkan 1 tahun paid leave, 1 tahun, tapi mengharuskan laki-lakinya, ayahnya harus mengambil minimal 1 bulan dari 1 tahun itu. Dan itu kenapa? Karena itu mengizinkan satu untuk ayahnya juga hadir. Ya ini istilahnya untuk membesarkan anak-anak nggak hanya perempuannya Perempuan aja gitu loh. Istilahnya kadang-kadang lupa ya peran ayah di situ. Tapi juga the other point adalah untuk memberikan waktu untuk perempuannya bisa kembali kerja dan ada jeda di mana dia bisa fokus untuk kembali Ada ke masa ruang. transisinya, Ada masa kan? transisinya. Makanya gini Avi, makanya kan kalau perempuan sama laki-laki itu nggak bisa dibandingkan apple to apple. Ya. Perempuan melahirkan, menstruasi, belum lagi pramenstruasi gitu. Jadi nggak bisa dibandingkan apple to apple. Dan itu Kodratnya kodrat beda. beneran. Kalau kita mau Ya, bicara itu real perempuan kodrat sama aslinya adalah itu. Sehingga nggak perlu dipertentangkan. intelektualitasnya yang harus dibandingkan, bukan fisiknya. Perannya. Kalau fisiknya harusnya perbandingannya laki-lakinya 100%, perempuannya 50%, itu baru bisa dibandingkan. Kalau dibandingkan apple to apple ya nggak mungkin lah. Bu Susi mau Bernegara di menambahkan, Republik silakan ini. Ibu. Ya, kembali tadi yang dibilang bahwa equality itu tidak selalu sama dengan similarity. So, profesionalismenya sama, Ya. tetapi equality-nya yang harus persis sama. Similarity kan kita tidak sama persis, tidak apple to apple. Tetapi equality-nya itu yang keadilan, fairness-nya itu yang harus sama. Mungkin dalam hal Antara ini opportunity perempuan maupun laki-laki. Gitu. Iya, kalau bicara tentang ini kayaknya kita bisa sampai minggu depan sebenarnya Kayak gitu ya. break dulu. Iya, jadi kita break dulu. Mudah-mudahan lanjut kita lagi. bisa bahas lebih lagi tentang bagaimana kita kalau Ya. bisa punya presiden perempuan. Why not? Ya. Mungkin nggak sih? Setuju. Mungkin nggak? Mungkin Ya. nggak? ketika kita bicara tentang kesetaraan gender, saya rasa
kata yang lebih tepat bukan equality tapi equity. Equity ini adalah keadilan di mana orang dari latar belakang yang berbeda-beda memang diperlakukan secara latar belakangnya itu. Misalnya begini, kita mau ada pertandingan lari ya. Yang satu anak dari keluarga tidak mampu punya sepatu, lalu kemudian tidak punya sepatu, ada anak dari keluarga kaya punya sepatu. Kalau kita pakai konsep equality, kesetaraan secara mutlak, maka bagaimana bisa mereka kemudian bertanding secara adil. Nah, justru yang tidak punya sepatu harus dibantu, dikasih sepatu, dikasih gizi dulu, asupan gizinya diperbaiki, sehingga kekuatan ototnya bisa lebih memadai untuk bertanding dengan baik. Nah, disinilah yang tadi kita katakan, kalau cuma sekedar kesetaraan disuruh tanding bebas, terjun bebas, akan sulit. Harus difasilitasi dan dibantu. Itulah yang namanya equity, keadilan sesungguhnya. Dan itu yang juga dimaksud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yes. Nah, equity itu yang memprovide siapa? Gimana Bu Susi? Keadilan politik itu yang belum ada untuk perempuan. Konsep keadilan politik yang dimaksud Bu Susi gimana, Bu? Ya tadi Mbak Yeni kan bilang ada yang tidak punya sepatu harus untuk sebuah keadilan, kesetaraan ya harus dikasih sepatu supaya bisa berlomba jalan bareng gitu loh. Kalau itu tidak ada ya tidak bisa harus bertarung adil dan setara kan tidak bisa. Ya, jadi kalau bicara keadilan politik, kelihatannya kesetaraan inilah perempuan belum bisa mendapatkan. ya, di dalam politik itu yang dimaksud juga oleh Bu Susi, terkadang kita masih ditanya kenapa sih aktivis perempuan di parlemen memperjuangkan kuota 30% gitu ya. Karena masih banyak yang tidak mengerti bahwa starting point-nya tadi yang dimaksud oleh Mbak Yeni untuk perempuan itu berbeda. Jadi kayak tadi yang di all the way in the beginning gitu ya, bagaimana secara kultural, budaya kita sudah menghadapi hambatan di situ. Terus habis itu biaya juga, belum lagi juga sistemiknya tadi dari segi politik maupun juga dari segi society. Nah ini hal-hal seperti ini yang memang jadi hambatan besar sekali untuk perempuan. Boro-boro mau jadi presiden, jadi pemimpin, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi wali kota, itu aja udah berpikir berapa kali. Ya memang segini. Tapi jangan sampai nanti ini perempuan nonton acara kita malah jadi nggak mau maju jadi pemimpin loh. Bukan. Nah, message-nya harus berbeda ini. Gimana Kak Irma? Jadi gini, Afi, emansipasi itu kan sebenarnya diberikan, ya merupakan hak ya, fungsi untuk perempuan itu bisa menampilkan diri, ya. Menyampaikan kepada publik bahwa saya mampu, bahwa saya punya kapasitas, kapabilitas, akuntabilitas. Nah ini juga memang belum dilakukan oleh perempuan Indonesia secara baik kepada publik. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, peran partai politik seperti yang saya sampaikan sama Bu Susi tadi betul banget gitu. Karena fasilitas politik yang diberikan oleh partai politik kepada perempuan itu masih sangat rendah gitu. Jadi perempuan tidak mandiri secara ekonomi, ya dibantu, tapi dia punya kemampuan lebih, ya punya elektabilitas tinggi, tapi tidak dijagain, malah disuruh tarung bebas, ya nggak mungkin bisa, nggak bakal bisa menang dong gitu ya. Nah ketika dia tidak menang dan kemudian tidak duduk di DPR, akhirnya apa yang terjadi? Banyak sekali kebijakan-kebijakan publik yang tidak bisa dia sampaikan ke masyarakat. Saya jadi mau devil's advocate sedikit nih sekarang. Menurut Mbak Yeni sama Bu Irma, Mbak Afi maupun juga Bu Susi, apakah semua perempuan punya kemampuan itu? Karena kan kayaknya dari tadi ada kata kunci bahwa yang memang punya kemampuan, yang punya kapasitas, kapabilitas, yang punya integritas, akuntabilitas dan seterusnya. Tapi sorry to say gitu ya, kadang-kadang ini pengalaman juga di DPR, nggak semua perempuan yang bahkan mereka yang terpilih pun punya kualitas gitu loh. Setuju. Bahkan banyak yang cuma menjadi follower. Jadi ada proses rekrutmen yang keliru. Nah itu dia, setuju saya dengan Mbak Yeni. Ketika inputnya sudah salah, outputnya jangan diharapkan baik. Makanya kembali lagi kepada partai politik harus memberikan diskursus yang baik kepada publik bahwa perempuan-perempuan hebat itu harus disupport gitu loh. Enggak cuma sekedar ngejar kursi. Dan sekedar kota dan sekedar ngejar kursi juga, Afi. Oke. Apakah dari partai politik itu melakukan filter atau si perempuannya ini yang akan menyodorkan diri? Nah, itu yang mana itu? Dua-duanya. Harus kita sama-sama tahu bahwa saat ini yang menjadi calon itu tidak mesti berdasarkan sistem merit, karena profesionalitas, kemampuan dan lain sebagainya. Lebih banyak yang karena
kekerabatan, Iya. banyak karena pertemanan dan lain sebagainya. Nah inilah yang mesti dibenahi, karena apapun mereka adalah wakil rakyat, sehingga harus punya kemampuan untuk mendengarkan suara hati rakyat dan mampu memformulasikan kebijakan publik yang bisa membantu masyarakat hidup lebih sejahtera, lebih baik, lebih berdaya. Dari statement yang tadi, Saya lihat sih, gimana Bu Susi? Silakan. kultur kekuasaan politik ini masih belum transparan, masih belum karakter integritasnya tuh juga belum ada. Kita lihat perempuan-perempuan yang ada mewakili kita di Kongres, di DPR, atau di pemerintahan juga banyak yang tidak berkualitas. Nah ini yang harus bagaimana orang-orang yang sudah mempunyai kekuasaan politik dan ada di dalam sistem politik kekuasaan ini bisa memberikan pelajaran moral untuk memulai dengan misalnya konsentrasi untuk anggota partai, konsentrasi untuk menjadi anggota dewan, dan lain sebagainya. So, woman has more opportunity to be chosen. Pertama chosen dulu, bukan menjadi untuk terpilihnya, tapi to be nominated dulu. Tapi sorry ya, tapi pernah soalnya ada di website yang membahas caleg-caleg milenial. Ini tahun 2019. Saya salah satu yang dibahas gitu kan. Terus pas saya baca gitu, salah satu yang negatifnya apa? Negatifnya karena bagian dari oligarki katanya. Gitu kan, bahwa dinasti politik gitu. Terus istilahnya loh, kalau gitu diskriminasi juga dong gitu kan, karena bisa juga. Kenapa itu menjadikan alasan untuk tidak memilih kalau itu jadi kontrak, karena apa hubungannya itu dengan kemampuan saya gitu kan. Nah, Cuma nggak boleh harus hadir di sini. Kita balik lagi. Nah, boleh kita tutup dengan pertanyaan. Mengapa Indonesia harus punya presiden perempuan? Mungkin rekan-rekan punya pandangan. Kenapa Indonesia itu harus punya presiden perempuan? Apa segi yang bisa didapatkan keuntungan dari sisi kesejahteraan dan lain bagi masyarakat kita? Ya, seperti Mbak Yeni bilang tadi, budaya patriarki kita ini memang luar biasa sekali ya. Sehingga membuat perempuan-perempuan Indonesia itu terdiskriminasi. Maka kemudian yang harus dilakukan bahwa kita harus punya presiden perempuan supaya apa? Supaya perempuan-perempuan Indonesia ini bisa punya punya marwah dan punya mendapatkan fasilitas politik, fasilitas ekonomi, ya nggak hanya sekedar di domestik tapi juga di publik gitu. Nah itu yang kita harapkan. Kenapa kita butuh presiden perempuan? Jadi akan ada efek yang berlanjut secara masif ketika kemudian kita punya presiden perempuan. Harga diri, harkat, martabat, kesempatan semua akan mengikuti. Itu yang tadi disampaikan Mbak Yeni Wahid. Oke. Sarah, kita mungkin cuma nambah, kita butuh presiden perempuan untuk membuktikan bahwa perempuan memang bisa. Karena pertanyaan cuma why not? Kenapa tidak gitu loh. Kenapa tidak? Tapi saya juga mau nantang sedikit aja bahwa kalau misalkan yang penting perempuan jadi, ya itu kita juga harus hati-hati karena kan ada kualitas, nggak semua perempuan kan? itu juga perlu perempuan. akhirnya balik lagi ke situ lagi. Balik lagi ke situ. Oke, Mbak ini gimana tanggapannya? Kita membutuhkan presiden perempuan karena zamannya memang membutuhkan kepemimpinan perempuan. Kenapa? Ada satu karakteristik perempuan, yaitu perempuan lebih mengedepankan harmoni di tengah-tengah masyarakat. Kita melihat bahwa saat ini masyarakat di seluruh dunia cenderung terpecah-pecah menjadi dua kubu. Kita butuh pemimpin yang memang karakternya adalah orang yang mengedepankan kepentingan bersama, yang mau berbicara, mau mendengarkan, berdialog dengan semua kelompok ini. Nah, jadi itu karakter seperti itu biasanya ada di perempuan. Lebih banyak di perempuan. Kenapa Merkel berhasil? Kenapa di Jerman? Kenapa Jacinda Ardern berhasil di Selandia Baru? Karena kemampuannya untuk lebih menyatukan atau lebih mengedepankan harmoni di tengah-tengah masyarakat. Zamannya membutuhkan dan perempuan harus mampu menjawab tantangan itu. Toh juga tokoh-tokoh secara internasional juga sudah ada, Perdana Menteri dan lain-lain seperti itu. Bu Susi, tanggapan Ibu, kenapa Indonesia harus punya presiden perempuan? Perempuan itu sebetulnya punya kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Mereka bisa deal dengan delicate isu. Tadi perpecahan, kesulitan ekonomi, dan lain-lain. Perempuan tuh lebih detail, multitaskingnya tinggi. Jadi saat sekarang memang saya pikir karakteristik perempuan ini akan lebih bisa merespon dan mengakomodir semua persoalan-persoalan yang delicate ada di bangsa ini.
saat sekarang apa yang kita alami ini membutuhkan sentuhan seorang presiden perempuan. Nah, yang terakhir adalah karena memang perlu didobrak. Kalau Ya. sekali presidennya perempuan, merubah tatanan kultur tadi itu akan lebih itu yang mudah. tadi saya Cocok maksud. Bu, cocok itu Bu, Cocok, itu. baik. Karena nama Bu Susi juga dalam daftar, Cocok. kita lihat ya Bu, apakah Ibu Susi akan membuktikan omongannya sendiri? Ditantang sama Afi. Ditantang loh Bu. Ayo Bu, Oke. kita jalan Bu. Pancing-pancing aja kerjanya. Aku bukan narasumber, aku panelis loh. Oh, iya. Jadi ditantang-tantang. Ini juga kita juga bisa sebenarnya menantang Mbak Mbak Yeni Yeni juga. lagi. gitu. Bu Susi kapan-kapan kita jalan lagi ya Bu. Oke, baik. Dan kita sudah sampai di penghujung diskusi. Untuk menyimpulkan begitu panjang tadi pembahasan kita, kita tahu bahwa pasca reformasi ikhtiar kaum perempuan negeri ini untuk menduduki kursi presiden tidak pernah berhenti. Meski dihadang berbagai macam persoalan, baik internal maupun eksternal, kami semua yakin dengan perkembangan demokrasi yang kian matang dan juga semakin banyak kaum perempuan yang mumpuni terlibat dalam politik, suatu saat nanti negeri ini, Indonesia, akan dipimpin oleh presiden perempuan. Tidak ada jalan pulang bagi perempuan jika kita ingin negeri ini lebih maju, adil, dan sejahtera. Merdeka. Amin. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap jaga diri Anda, tetap jaga protokol kesehatan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Take care. Metro TV